Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di MH5 Channel. Kali ini MH5 Channel akan sowan ke Kepala Terminal Kampung Rambutan. Jadi beliau adalah sosok anak muda juga, anak milenial yang jabatannya sudah lumayan lah. Kita belajar, kita berbincang-bincang dengan beliau, motivasi beliau apa, dan motivasi untuk para anak-anak milenial zaman sekarang itu untuk mengejar karir dan untuk mengejar cita-citanya seperti apa. Ikuti terus perjalanan MH5 Channel dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe MH5 Channel agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi serta wawasan yang penting bagi teman-teman semua. Ini kita sudah bersama Pak Made Joni. Pak Made Joni ini kepala terminal paling muda sih kayaknya kalau menurut saya mah. DKI. Ya, se-Pemprov banyak. se-Pemprov DKI Jakarta. Ini kawan saya berkawan dengan beliau sudah lama. Kalau di pusat waktu itu kita sempat sering ketemu, cuman masih malu-malu meong gitu. Pak Made, minta apa ya, motivasi lah buat anak-anak muda nih Pak Made. Anak-anak muda jangan sampai kalah sama orang-orang tua gitu, maksudnya dalam arti berpikir kayak Pak Made sekarang menjabat sebagai kepala terminal, saya di memegang kepala departemen. Kita sebagai anak muda itu harusnya seperti apa dan kita berpikirnya seperti apa gitu Pak Made. Silakan Pak Made. Pak Hartono, terima kasih nih. Ya jadi mana ya? Mungkin ya sedikit aja ya, sedikit motivasi atau bukan motivasi sih, apa ya? Sharing pengalaman mungkin. Nah, terkait dengan itu mungkin banyak yang mengira ya, oh kita kok bisa ya memimpin, apalagi yang kita pimpin tuh banyak orang yang lebih tua dari kita. Tuh. Nah, mungkin gimana bisa apa enggak ya, intinya ya kalau saya sih yang pertama ya kita namanya bekerja kan di sini amanah juga, perintah juga dari pimpinan ya. Jadi walaupun di bawah kita masih banyak yang orang yang umurnya lebih tua dari kita, walaupun kita pimpinannya ya kita harus tetap menghargai mereka. Betul. Hormat bersama mereka, tetap menghargai, namun secara profesional ya kita tetap pimpinannya mereka. Jadi kita kerja ya secara profesional aja. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah kita berpijak pada itu aja. Jadi kita ya tetap merangkul, walaupun bawahan kita banyak yang lebih tua dari kita, ya kita rangkul, karena ya walaupun saya sebagai pimpinan ya tapi kan kita kerjanya sama mereka-mereka yang umurnya lebih tua dari kita. Suka dukanya apa sih Pak Made ini di terminal ini? Karena kan terminal ini terkenal dengan kehidupan yang keras nih. Saya juga sebelumnya kan mungkin kita sering koordinasi kerjasama yang notabene ya dibilang orang itu ya memang keras gitu. Saya merasakan sendiri terminal ini kalau kitanya lemah, kitanya yang kalah gitu. Tapi saya salut sama Pak Made nih. Jadi gimana Pak Made suka dukanya? Suka dukanya kayaknya banyakkan dukanya deh. Yang pertama mungkin ya benar seperti dibilang sama Pak Hartono, memang terminal itu keras ya. Ya image orang kan terminal itu banyak preman gitu. Jadi preman itu memang
gimana ya, orang awam memang bilangnya preman, cuma kan kita harus menyikapinya dengan bijak ya. Nggak boleh kita preman harus kita dengan kekerasan juga ya. Kekerasan. Betul. Harus kita bina ya, kayak begitu. Kita bina. Bagaimana sih orang yang biasanya memperlakukan orang secara tidak manusiawi bisa memperlakukan orang jadi secara manusiawi gitu. Orang kan banyak biasanya calo terkenal dengan calo ya, kita bina mereka yang dulunya mereka suka nakut-nakutin penumpang jadi melayani penumpang ya. Alhamdulillah sekarang mereka banyak yang sudah sadar. Kalau saya sih bilangnya dulu mungkin ya sebelum pandemi mereka bisa seenaknya nyari duit. Sekarang dengan adanya pandemi penumpang banyak berkurang. Jadi mereka merasakan nih ya, mereka merasakan susahnya nyari uang itu ya sekarang ini gitu. Nah kita juga nggak mungkiri lah, mungkin nggak semuanya bisa kita bina seperti itu. Nah kalau memang kita nggak bisa bina ya kita cari ini dulu masalahnya mereka apa sih. Makanya saya bilang, jadi kalau dibilang suka dukanya ya banyak dukanya. Apalagi sekarang ya saya semenjak di sini ya pas selama pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi kalau saya sih kenapa bisa tahan yang kayak begitu ya kita nikmati saja. Siap. Nah, kalau kita nggak nikmati, kita nggak kerja ikhlas, kita nggak nikmati ya yang ada nanti kita stres, yang ada pusing kita gitu. Betul. Kita nikmati aja. Jadi kayak ketemu orang yang seperti itu ya kita ajak ngobrol enak-enak ya, kita ajak santai aja gitu. Karena tujuan kita kan memang melayani ya Pak, melayani masyarakat DKI Jakarta gitu. Intinya bagaimana penumpang yang datang ke terminal itu bisa aman, nyaman. Intinya aman, nyaman dan dapat angkutan umum yang mereka inginkan. Ya, betul Pak. Oke Pak Joni, ada lagi yang disampaikan Pak Joni? Buat anak-anak milenial yang masih kuliah nih tetap semangat. Buat anak-anak milenial mungkin ya yang masih kuliah maupun yang baru lulus. Nah, walaupun kemarin lulusnya banyak yang istilah tahun ini kan kemarin wisuda online ya. Nah, intinya tetap semangat. Jangan jangan kendor lah ibaratnya mentang-mentang Covid sekarang susah cari kerja, enggak. Kita namanya kalau kita bisa membuktikan potensi diri kita, bukan kita yang nyari pekerjaan sebenarnya, tapi pekerjaan yang bakal menghampiri kita. Setuju, Pemade. Tapi kalau kitanya nggak bisa mengeluarkan potensi diri kita, ya kita harus berjuang lebih giat lagi berarti gitu. Harus berjuang lebih giat lagi bagaimana caranya orang bisa melirik kita. Kita harus punya nilai jual, apa sih yang plus yang bisa kita kasih ke orang dalam bekerja gitu sih. Karena betul Pak Ode, karena kita juga kan nggak langsung di atas ya kan, kita juga di bawah dulu, dari mulai staff naik untuk sampai di titik ini tuh tidak mudah dan banyak tantangan yang harus kita lewati. Nah sama kayak saya juga, saya dulu seumur-umur nggak pernah namanya ke terminal Papua Rambutan. Sekalinya dikasih amanah langsung ke terminal Rambutan dan langsung mimpi di sini. Waduh, jadi ya makanya kita harus bekerja, kita nikmati saja. Nah, jadi kalau pekerjaan kita nggak nikmati ya kita nggak bakal betah dimanapun kita bekerja, nggak bakal betah. Jadi kita harus nikmati gitu. Saya di sini sudah 15 bulan ya, alhamdulillah tidak pernah ada kendala yang berarti. Belum pernah kendala di awal-awal lah, biasalah perkenalan lapangan kalau namanya kalau di sini. Kenal lapangan, tapi ya sekarang ya sudah bisa kita bekerja bareng-bareng gitu. Kerjasama ya Pak. Kerjasama dengan yang tadi yang saya bilang sama bawahan saya yang umurnya lebih sebapak saya mungkin. Gitu. Oke Pak Made, terima kasih atas kesediaannya. Semoga sinergi kita tetap terjaga dan koordinasi terus terjaga dengan baik. Sukses terus buat Pak Made, dan bagi teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pak Made ada Instagram? Ada. Instagramnya apa? @madejoni. @madejoni. Jangan lupa di follow @madejoni itu yang ngefans beliau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.